Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita masih ditakdirkan di dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu topik yang ingin saya sampaikan, yaitu ada 4 golongan yang dijamin tidak masuk neraka. Orang masuk surga belum tentu tidak melewati neraka terlebih dahulu. Tapi kalau orang dijamin tidak masuk neraka, itu posisinya pasti ada di surga. Ada 4 golongan. Hurama alan nari kullu, diharamkan atas neraka tiap-tiap orang. 1. Hayanin, layanin, sahlin, qoribin minan nas. Hayyin, layin, sahal, dan qorib. Mungkin yang karena waktu terbatas, mungkin 2 yang ingin saya sampaikan, yaitu hayyin dan layin. Itu kalau orang ada di situ, itu dijamin. Rasulullah yang mengatakan itu orang tidak akan masuk neraka. Neraka tidak mau menerimanya. Itu mudah sekali kita ucapkan dan sangat mudah diucapkan, tapi untuk dijalankan kita perlu latihan yang luar biasa. Mungkin diantaranya Ramadan ini sebagai latihan, sebagai kawah candra di muka. Hayyin itu orang yang rendah hati. Rendah hati tidak sama dengan rendah diri. Rendah diri itu minder, takut, sungkan yang berlebihan, itu rendah diri. Merasa kecil sekali. Ya nggak apa-apa merasa kecil, merasa kurang, tapi jangan ada sekalinya. Itu minder. Rendah hati itu orang yang tidak pernah menganggap ada orang lain, atau dia menganggap dia lebih mulia dari orang lain. Itu hayyin. Jadi tidak ada orang yang kurang mulia dibanding dirinya. Sulit itu. Kadang-kadang karena posisi, karena keilmuan, karena kesolehan, karena sekolah yang luar biasa, karena prestasi, kita menganggap lebih hebat dari yang lain, lebih mulia. Ya, itu tidak mudah, karena tidak ada orang yang kita gak bisa menilai orang lain itu lebih mulia atau lebih kurang mulia. Hanya Allah yang menilai. Termasuk ketakwaan, siapa yang paling takwa kan hanya Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Siapa yang paling bertakwa itu? Innallaha alimun khabir. Allah sendiri yang tahu. Sesungguhnya Allah yang paling tahu. Allah yang maha tahu dan maha teliti. Kita tidak tahu, kita hanya berharap saja. Pernah ada kisah ya, Nabi Musa itu hampir dihapus dari nama-nama kenabian jika gagal melewati itu. Allah mengatakan,
Kamu nanti berdoa di tempat yang biasa kamu berdoa, biasanya kan di Gunung Tursina, bawalah orang yang kamu merasa lebih mulia, bawalah makhluk yang kamu merasa lebih mulia. Akhirnya dia pergi ke tempat budak, pasar budak. Barangkali ada orang yang dia merasa lebih mulia. Nabi kalau merasa mulia ya pantas ya. Dicari satu persatu tidak ketemu. Akhirnya dia mencari anjing yang wis budukan, sakit, gudikan, wis jelek pokoknya. Anjing itu dibawa. Di perjalanan dia menyesal, dia kok lebih mulia daripada anjing ini, karena yang tahu mulia dan tidaknya hanya Allah. Akhirnya nggak jadi. Terus dia ngomong pada Allah, ya Allah, saya tidak berhasil menemukan makhluk yang saya lebih mulia darinya. Allah membenarkan itu. Seandainya engkau merasa lebih mulia dari yang lain, mungkin akan kuhapus namamu. Yang kedua, layin. Layin itu lemah lembut, sabar, penyayang, tidak temperamental, gak ngamuan, gak muring-muringan. Itu kan juga sulit itu. Angel. Kalau berhadapan dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang baik hati, orang-orang yang tidak pernah menyakiti, tidak pernah menyinggung perasaan, kita bisa menjaga perasaan itu. Tapi dihadapkan dengan orang, lah kok gak salah kok dikenekno, aku gak salah kok dituduh ngene, aku gak salah kok begitu. Kan kita timbul amarah, timbul temperamen kita, terus kemudian temah lembutnya tidak ada. Ya memang sulit. Tapi itu yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi lemah lembut. Yang pertama adalah orang yang rendah hati seperti yang diceritakan tadi. Yang kedua adalah lemah lembut. Lemah lembut termasuk pemaaf, termasuk ia tidak pernah merasa jahat, mangkel dengan yang lain. Suatu hari Rasulullah pernah mengatakan pada sahabat, sebentar lagi akan datang seorang ahli surga. Akhirnya datang orang itu. Padahal kalau di sini mungkin sebentar lagi ada orang dari bawah naik ke atas, kan bisa dilihat di CCTV ya, ada CCTV-nya. Itu diulang sampai 3 kali. Sebentar lagi akan datang ahli surga. Ahli surga itu masuk surga tanpa hisab katanya. Akhirnya anaknya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, itu penasaran. Dia membuat skenario bagaimana dia mengetahui orang itu. Akhirnya dia berbohong pada orang tersebut. Dia mengatakan bahwa dia bertengkar dengan ayahnya, dia nggak mau pulang selama beberapa hari. Boleh nggak saya bermalam di tempatmu? Akhirnya ya silahkan. Kita harus tahu sahabat waktu itu begitu khusyuk, begitu alim, begitu soleh ya, ibadahnya luar biasa. Umar tidur sana bermalam. Dilihat ya ibadahnya biasa-biasa aja. Waktunya sholat tahajud ya sholat tahajud, kemudian ya tidur. Tidak semalaman sholat tahajud seperti Abu Darda itu ya. Itu hanya ya seperti pada umumnya. Siangnya dia ya makan ya makan seperti biasa dan bekerja. Dia nginap sampai 3 hari. Abdullah bin Umar tidak menemukan satupun keistimewaan orang itu, gak menemukan. Akhirnya Abdullah bin Umar terus terang, sebenarnya saya kesini tidak sedang bertengkar dengan ayah saya. Dia tahu kalau dia ayahnya, anaknya Umar bin Khattab. Tapi saya ingin tahu apa amalanmu, karena 3 kali berturut-turut Rasulullah mengatakan bahwa akan datang penduduk surga, ahli surga yang datang kamu, 3 kali kamu terus yang datang. Apa amalanmu? Dia mengatakan tidak ada ya seperti kamu lihat ya, biasa-biasa saja. Hanya saja saya tidak pernah merasa marah pada mukmin, pada orang lain. Saya selalu memaafkan pada siapapun. Sebelum tidur saya maafkan semua orang. Itu lemah lembut.
itu kan juga hal yang tidak mudah. Ya barangkali Ramadan ini membentuk seperti itu harapannya, karena Ramadan itu kita akan tahu semuanya bahwa puasa ini adalah suatu proses yang puncak tertingginya adalah ketakwaan, dan ketakwaan itu Allah sendiri yang tahu. Jadi kita hanya bisa berdoa pada Allah karena tidak ada sesuatu yang lebih berharga di sisi Allah bagi kita selain doa. Laisa sayun akrama Allah Ta'ala minat doa. Enggak ada sesuatu yang bagi kita selain doa, itu enggak ada. Apakah doa itu bisa merubah catatan takdir kita? Kita enggak bisa merubahnya. Tapi bagi Allah, ya Allah maha segalanya. Siapa tahu catatan kita jelek, ternyata di sana dirubah sehingga kita menjadi orang yang baik. Kita hanya berharap, kita hanya berdoa, semoga Ramadan ini kita diberi keberhasilan oleh Allah, diberi rezeki yang banyak berupa perubahan yang signifikan, baik mental, spiritual maupun apa saja, fisik termasuk kesehatan. Semoga jenengan semua sehat terus sampai Ramadan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.